Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kegiatan belajar online kita ya. Nah ini adalah KBM online terakhir sebelum PTS ya, karena minggu depan kita sudah PTS seperti itu. Nah untuk materi PTS hanya materi larutan asam dan basa saja ya. Jadi yang kesetimbangan tidak termasuk. Jadi mulai dari indikator asam basa, kemudian sifat asam basa, kemudian kekuatan asam basa mencari konsentrasi H positif, konsentrasi OH min, kemudian mencari pH, dan yang sekarang terakhir materi yang akan kita pelajari adalah titrasi asam basa. Jadi tolong diperhatikan. Untuk titrasi asam basa ini, Ibu sudah share materi maupun video pembelajarannya. Kalian tadi sudah menyaksikan, mungkin sebagian, ada juga mungkin yang belum ya. Karena kelihatan ya dari yang nonton di YouTube Ibu ketahuan berarti belum semuanya menyaksikan video pembelajaran Ibu. Ya, sebenarnya untuk titrasi asam basa ini jangan kalian mindsetnya wah sulit dan sebagainya. Sebenarnya tidak sesulit yang kalian bayangkan untuk materi titrasi asam basa ini. Nah nanti kalian yang berminat kuliah, misalnya di kimia farmasi atau di analis kimia atau di kimia murni, kalian akan menemukan sering akan bertemu dengan materi ini karena materi titrasi asam basa ini masuk ke dalam materi kimia analitik, kimia analit. Ya, jadi memang materi ini adalah mencari berapa kadar atau konsentrasi suatu larutan. Atau misalnya mencari berapa nih kadar besi di dalam larutan sumur, di dalam air sumur gitu kan. Ya, namanya kimia analitik ya. Nanti kalau kuliah di kimia banyak sekali, ada kimia organik, kimia fisik, kimia. Nah, baiklah. Tidak berpanjang lebar, Ibu akan sedikit menjelaskan video pembelajaran yang sudah Ibu posting ya, sudah Ibu posting di GCR-nya. Sekarang kita lihat ya. Ibu review aja, mungkin sebagian juga sudah. Singkat-singkat saja ya, hanya menjelaskan poin-poin intinya saja. Ya, titrasi asam basa. Ya, titrasi asam basa. Jadi apa itu titrasi ya? Jadi kalau kita mau belajar mencari kadar suatu zat, kadar suatu mineral dalam air, ini yang memang bisa. Tapi ini masih termasuk yang kategori sederhana ya, masih kategori sederhana. Sekarang kita lihat. Coba itu apa mic-nya di unmute coba. Yang lainnya kalau Ibu menjelaskan di apa namanya ditutup dulu speakernya supaya nanti suaranya nggak keluar. Oke, titrasi. Apa itu titrasi ya? Jadi titrasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menetapkan kadar larutan asam atau basa ya. Jadi bisa yang dicari kadarnya bisa larutan asam, bisa juga larutan basa, tergantung nanti kebutuhannya apa. Dengan larutan pentiter. Larutan pentiternya bisa asam, bisa basa juga ya, dengan bantuan indikator. Jadi kalau yang mau dicari kadarnya asam, maka pentiternya adalah basa. Ya, sebaliknya kalau yang mau diuji adalah basa, maka pentiternya adalah asam. Jadi harus berlawanan, jangan asam dengan asam, tapi asam kalau yang mau diuji asam, maka pentiternya adalah basa. Yang mau diuji basa, pentiternya adalah asam. Nah, sekarang sebenarnya untuk titrasi ini yang dilihat adalah perubahan pH-nya. Makanya kalau di laboratorium digunakan yang namanya pH meter. Karena bisa langsung diukur berapa pH yang namanya kapan titrasi itu berhenti perubahan pH-nya. Tapi karena kalau kita tidak menggunakan pH meter, maka digunakan namanya indikator. Ya, indikator apa? Kemarin kita sudah belajar ada beberapa indikator. Tapi untuk kasus titrasi asam basa ini kita tidak bisa menggunakan apa namanya indikator lakmus ya.
kita bisa menggunakan indikator yang berupa larutan. Ya, misalnya apa yang sudah kita pelajari yang lalu adalah indikator PP atau phenolphthalein. Nah, seperti itu. Nah, titrasi itu ada dua macam, ada asidimetri, ada alkalimetri. Nah, bedanya di mana? Bedanya kalau asidimetri ya, yang diuji adalah basa. Ya, sementara pentiternya adalah asam, asid. Asid ini asam, ya. Jadi yang diuji basa, pengujinya ya titernya nanti pentiternya itu adalah asam. Sementara kalau alkali yang diuji adalah asam, pentiternya pengujinya adalah basa. Alkali itu basa. Ya. Di alkalimetri larutan asam yang dititer, pentiternya atau larutan standarnya adalah basa. Nah, kemudian kapan titrasi itu berhenti? Itu yang disebut dengan titik akhir titrasi, yaitu di mana pH pada saat indikator berubah warna. Ya, saat indikator berubah warna. Selanjutnya kita lihat. Nah, di dalam titrasi ada beberapa larutan yang harus kalian pahami. Ada larutan standar primer, larutan standar sekunder. Nah, larutan standar primer ini adalah yang sudah diketahui konsentrasinya untuk apa? Apa nama istilahnya menguji ataupun membakukan larutan standar sekunder. Nah, larutan standar sekunder inilah yang nanti akan digunakan sebagai titran. Titran itu nanti yang diletakkan di dalam nama alatnya buret. Nanti diletakkan di dalam buret. Ini adalah zat peniter, namanya titran. Disebut larutan standar sekunder setelah dikalibrasi ya udah larutan standar primer. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Setelah larutan, ada beberapa hal juga yang harus kalian pahami, yaitu yang namanya titik ekivalen. Ya, titik ekivalen itu apa sih? Titik ekivalen itu kondisi ya di mana mol asam itu sama dengan mol basanya. Ya, keadaan di mana konsentrasi titran tepat sama dengan analitnya. Analit adalah titratnya yang akan diuji. Mol asam sama dengan mol basanya. Ya, jadi kondisi mol asam sama dengan mol basa itu kondisinya terjadi reaksi penetralan namanya. Jadi asam plus basa menghasilkan reaksi penetralan karena kondisi mol asam sama dengan mol basanya. Nah, kalau digambarkan secara kurva seperti ini, ya, ini asam kuat dengan basa kuat, maka titik ekivalen pasti letaknya di tengah. Kita ketahui setengah daripada pH asam pH basa ada di posisi netral, yaitu pH-nya 7. Dihasilkan pH netral atau 7. Nah, ini disebut dengan titik ekivalen. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya titik akhir titrasi. Tadi sudah dijelaskan ya, apa itu titik akhir titrasi? Karena kita tidak menggunakan pH meter, kita tidak bisa bicara pH berarti di sini ya. Tapi kita karena menggunakan indikator, titik akhir titrasi tercapai ketika titik ekivalen telah terlewati. Ya, biasanya terjadi setelah terdapat sedikit titran yang tidak lagi bereaksi atau berlebih. Nah, pada sebagian besar kasus, jadi titik ekivalen dengan titik akhir titrasi sebenarnya itu diharapkan sama ya. Kalau titik ekivalen kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, kita hanya bisa menghitung pakai teori. Teori apa? Teori hitungan. Ya, tetapi kalau titik akhir titrasi itu dilihat dengan mata, dengan visual. Caranya bagaimana? Ya dengan perubahan warna. Semula larutan HCl yang diberi indikator PP tidak berwarna atau bening, setelah akhir titrasi berubah warna menjadi merah keunguan. Berarti itulah titik akhir titrasi. Nah, sebenarnya titik akhir titrasi ini adalah titik di mana mol asam itu sama dengan mol basa sebenarnya. Tapi tidak karena kita melihat secara indera banyak terjadi kesalahan-kesalahan, bisa kelebihan ya. Tapi minimal mendekatilah antara titik ekivalen dengan titik akhir titrasi. Nah, kemudian, yang tidak kalah pentingnya adalah prosedur atau cara melakukan percobaan titrasi. Sebenarnya tidak serumit yang kalian bayangkan. Peralatannya pun tidak terlalu banyak. Cukup ada buret, ada batang statif untuk mendirikan buret, supaya karena buret kalau nggak ada statif nggak bisa berdiri tegak ya. Maka dibantu dengan batang statif, ya penyangganya supaya buret ini bisa berdiri tegak. Dan labu Erlenmeyer itu 3 saja.
alat yang dibutuhkan untuk proses titrasi. Nah, sekarang yang di dalam buret ini apa? Di cairan apa? Larutan apa? Di buret, di Erlenmeyer larutan apa? Nah, jadi yang di dalam buret ini, jadi buret ini seperti tabung reaksi panjang ya. Skalanya bermacam-macam, mulai dari yang 50 mili, 100 mili, 150, tergantung nanti kebutuhannya. Ya, tergantung kebutuhannya. Di laboratorium kita ada tuh ya sebenarnya buret itu. Nah, ujungnya ini seperti keran. Jadi di sini dapat keluar air, di sini ada apa namanya untuk membuka menutupnya. Jadi seperti keran ujungnya. Nah, ini jadi prosesnya nanti posisinya buret didudukan tegak dengan bantuan batang statif, di bawah corong daripada keran buret ini diletakkan labu Erlenmeyer. Nah, di dalam labu Erlenmeyer inilah berisi larutan yang akan diuji berapa konsentrasinya. Kita tidak tahu nih, kita anggap ini kita tidak tahu berapa konsentrasinya. Kita hanya tahu volumenya. Misalnya kalian mau menguji HCl 10 ml, kita belum tahu nih konsentrasinya berapa. Nah, ini kita uji. Nah, pengujinya disebut titran. Tadi titrat, ini titran. Titran ini larutan baku. Tadi larutan baku sekunder. Nah, kalau yang diuji asam berarti pentiternya, titrannya adalah basa. Misalnya apa? NaOH, basa kuat, ya. Nah, basa kuat di sini kebalikannya, dia konsentrasinya sudah diketahui tetapi volumenya belum tahu berapa yang dibutuhkan untuk mentitrasi si HCl ini. Seperti itu, ya. Jadi buret nih ya. Kemudian Erlenmeyer, pipet kemarin kalian sudah tahu ya pipet tetes untuk mengambil larutan ataupun indikator yang tidak terlalu banyak volumenya. Statif untuk menegakkan batang buret. Oke, selanjutnya. Nah, dalam titrasi yang tidak kalah penting karena kita tidak menggunakan pH meter untuk mengukur langsung pH-nya adalah pemilihan indikator, ya. Pemilihan indikator ini harus tepat. Ya, harus tepat. Jadi kita harus tahu nih yang diuji apa? Asam kuat, asam lemak kah, basa kuat atau basa lemak kah? Atau pentiternya, basa kuat, asam kuat ya, atau asam lemah, basa lemah. Jadi harus tahu ya. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam memilih indikator, nanti kita tidak susah menentukan kapan titik akhir titrasi itu, gitu ya. Tetapi karena kita bicara titrasinya asam dan basa, cenderung masih menggunakan indikator yang ya familiar, yaitu phenolphthalein, yang gampang untuk diamati perubahan warnanya, ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi pemilihan indikator juga harus setepat mungkin untuk proses titrasi asam basa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa alat nih. Tadi sudah Ibu katakan, ini yang disebut dengan Erlenmeyer. Erlenmeyer itu mulai yang kecil ya sampai besar. Ada yang sampai 2 liter. Ya. Jadi dia mulai yang ada yang 50 mili, 100 mili, 100. Ini semua digunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi jangan sampai kita mau mentitrasi yang cuma 10 mili, kamu pakainya yang 1000 mili. Waduh, enggak ini ya, enggak sesuai gitu kan. Sesuaikan. Misalnya kalau kita mau cuma 10 mili ya pakailah yang 50 mili ya. Kita mau pakai 100 mili, bisa pakai yang 200 atau 150. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini adalah phenolphthalein, larutan phenolphthalein. Sebenarnya phenolphthalein adalah bubuk ya, cuma dilarutkan di dalam alkohol. Jadi tidak berupa cairan yang bisa nanti ditambahkan ke asam ya, seperti itu. Nah, kemudian ini namanya buretnya. Jadi buret nih, jadi udah ada skalanya sama. Dari yang pendek sampai panjang gitu ada ya, dari yang 50 mili, 100 mili, 150, 200 ada. Semua dipakai tergantung kebutuhan ya. Nah, ini adalah batang statif yang fungsinya untuk mendudukkan supaya buret ini dapat berdiri tegak. Karena harus benar-benar tegak ya, tidak boleh miring. Karena nanti akan mempengaruhi kita dalam membaca berapa volume yang keluar dari buret. Kalau miring nanti minuskusnya error gitu ya, seperti itu. Salah kita dalam membaca skalanya. Kita lanjutkan. Kemudian bagaimana cara melakukan titrasi ya. Jadi langsung saja di sini kita lihat ilustrasinya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah ilustrasi proses titrasi ya. Jadi ini misalnya kita mau mentitrasi larutan HCl asam kuat. Asam kuat letakkan di dalam Erlenmeyer, diberi tambahan indikator PP, 3 tetes atau 5 tetes tambahkan ya.
Kemudian yang di dalam buret ini adalah basa kuat. Basa kuat nih sebagai larutan baku atau titran. Ini titrat, ini titran. Nah, larutan NaOH basa kuat ini sudah diketahui konsentrasinya misalnya 0,1 molar. Nah, kalau asam HCl yang akan diuji ini hanya baru tahu volumenya, kita belum tahu berapa konsentrasinya. Nah, jadi bagaimana cara mentitrasinya? Jadi buka ini kerannya. Jangan langsung besar, kecil saja. Keluarnya cukup setetes demi setetes, jangan mengocor ya, jangan ngocor terlalu deras. Kenapa? Karena setetes saja. Kalau memang dia sudah mencapai titik ekivalen, itu akan berubah warna. Dan jangan sambil ngobrol. Jadi kalau kalian misalnya melakukan titrasi di dalam laboratorium, jangan sambil ngobrol. Perhatikan setetes demi setetes, karena 10 tetes itu mungkin bisa berubah warna seperti itu. Jadi perhatikan ya sampai dia berubah warna, itulah titik akhir titrasi. Tutup kerannya. Nah, ya ini terus ditetes. Kalau sudah berubah warna menjadi merah, berarti sudah titik akhir titrasi. Tutup kerannya. Berarti itulah sudah sampai pada titik akhir titrasi. Ya. Jadi ini tetes demi tetes ya. Keluarnya seperti itu. Sampai dia berubah warna. Nah, kalau sudah merah seperti ini ya, sudah merah seperti ini berarti sudah selesai. Titrasi sudah selesai. Kamu tutup kerannya, kamu lihat nih, volume NaOH yang keluar sampai titik akhir titrasi berapa mili? 0 itu di sini ya, angka 0 skala pada buret itu di atas. Kalau kita pakai skala 50 berarti 0 di atas, 50 ml-nya di bawah. Jadi kelihatan dia turunnya berapa mili. Oh, sampai di angka 10. Oh, berarti yang keluar untuk sampai pada posisi titik akhir titrasi adalah NaOH 10 ml. Itu dicatat. Nanti akan digunakan dalam perhitungan ya, mencari konsentrasi asamnya. Paham ya? Itu proses titrasinya. Oke. Kemudian dalam melakukan titrasi itu pasti ada kesalahan karena kita kan manusia, human error-nya itu besar. Apa aja kesalahannya? Bisa kesalahannya dalam pembuatan larutan, kan bisa aja salah menimbang, mungkin kurang, mungkin lebih, ya, atau salah pemipetan, ya. Kemudian bisa juga salah membaca buret skalanya, ya. Kamu salah membacanya, seharusnya 10, kamu dilihatnya 11 misalnya begitu. Ya. Karena kan mata ya, namanya human error. Kemudian salah memilih indikatornya nggak tepat, jadi kita salah dalam membaca perubahan warnanya. Atau tidak berubah warna, aku nggak berubah ya, karena kita salah memilih indikatornya. Kemudian kemungkinan lagi indikator ikut bereaksi, ya. Kemudian yang keenam, kesalahan pada titik akhir titrasi ya, mungkin karena ngobrol, nggak taunya merah udah lewat gitu, ya, udah merah banget, padahal merah berubah aja itu sudah titik akhir, tapi karena ngobrol akhirnya itu warna jadi merah, ya jadi merah banget, udah lewat dari titik akhir titrasi. Jadi kemungkinan human error itu besar sekali. Tapi dari kesalahan-kesalahan ini yang perlu kalian minimalisir adalah dalam pemilihan indikator dan dalam penetapan warna titik akhir titrasi, itu aja yang perlu kalian perhatikan. Ya, indikatornya harus tepat, kemudian kapan titik akhir titrasi itu harus berhenti, itu yang harus kalian perhatikan, ya. Oke, nah kemudian setelah kalian melakukan titrasi, ya, kalau menggunakan pH meter, nanti akan didapatkan kurva titrasi asam basanya. Tolong kalian perhatikan untuk kurva nih ya. Nih, misalnya titrasi asam kuat dengan basa kuat, perhatikan. Asam kuat dengan basa kuat, berarti yang diuji adalah asam kuat. Yang titrannya ada atau peniternya adalah basa kuat. Ingat, karena yang titrasi asam kuat pasti mulai kurvanya itu di pH mendekati 1. Di pH mendekati 1 dan berakhir pH basa kuat mendekati 14. Jadi curam. Ya, kurvanya curam. Dan pH-nya ketemunya titik ekivalennya pasti di tengah menjadi netral. Itu titik ekivalennya adalah pH 7. Indikator yang digunakan bagusnya adalah phenolphthalein. Begitu juga dengan basa kuat dengan asam kuat, karena yang diuji basa kuat, titrannya asam kuat, pasti nilai pH pertama kali adalah di posisi basa kuat. Basa kuat berarti di sini mulainya menuju mendekati angka 14. Dan berakhir mendekati pH si asam kuat, yaitu mendekati 1 curam juga. Karena sama-sama kuat, titik ekivalennya pasti sama. Cuman bentuknya aja awalnya beda. Kalau yang diuji asam kuat mulainya dari pH asam, kalau yang diuji basa kuat mulai pH-nya di basa kuat. Ketemunya sama di titik ekivalen netral, yaitu pH sama dengan 7. Ya, itu untuk kurva titrasi. Ini sering muncul loh di di soal ujian. Jadi kalian harus pahami. Nah, kemudian yang kedua, asam kuat dengan basa lemah.
Ya, asam kuat yang diuji. Asam kuat yang diuji berarti pasti mulai kurvanya di posisi pH asam kuat, yaitu coba bawah mendekati 1. Berakhir di mana? Berakhir di atas 7. Tapi jauh dari 14. Kenapa? Karena basa lemah. Jadi dia landai, nggak tajam, nggak setajam yang tadi ya. Dia landai. Nah, titik ekivalennya karena yang dititrasi adalah asam kuat, ya pasti titik ekivalennya mendekati asam. Tapi asamnya juga nggak asam kuat, kisarannya masih di bawah 7, antara 5 sampai 6 pH-nya, itu titik ekivalennya. Ya. Nah, indikatornya bagusnya ini menggunakan metil merah. Jadi banyak sebenarnya laut ada metil merah, brontimol biru, metil jingga. Jadi semuanya punya range pH yang bagus untuk mengamati perubahan warnanya. Kemudian yang berikutnya kurva basa lemah dengan asam kuat. Nah, di sini yang diuji adalah basa lemah. Pasti kurvanya mulainya di pH atas 7, di bawah 14, mendekati 7. Ya, menuju ke pH titrannya asam kuat yaitu mendekati 1, landai juga. Nah, ini sama juga pH-nya. Titik ekivalennya antara pH 5 sampai 6. Oke, selanjutnya kurva yang berikutnya. Nah, ini ya. Sekarang kurva berikutnya basa kuat dengan asam lemah, basa kuat. Yang diuji basa kuat, pasti mulai kurvanya di pH mendekati 14. Karena titrannya asam lemah, pasti nanti menuju pH asam lemah di bawah 7. Landai juga. Tapi karena yang diuji basa kuat, lebih menang basa kuat, pasti titik ekivalennya ke arah basa. Tapi nggak basa banget, pasti di atas 7. Kisarannya titik ekivalennya 8 sampai 9. Indikator yang digunakan bisa menggunakan phenolphthalein. Begitu juga dengan asam lemah yang dititrasi dengan basa kuat. Ini titrannya basa kuat, yang diuji asam lemah. Karena yang diuji asam lemah pasti mulai pH-nya ya di pH asam lemah di bawah 7. Menuju ke pH basa kuat mendekati 14. Nah, ketemu titik ekivalen juga sama. Ya, di kisaran basa pH 8 sampai 9. Nah, itulah beberapa kurva titrasi. Jadi tergantung siapa yang dititrasi, siapa yang menitrasi. Tapi yang perlu kalian ingat, kurva ini diawali dengan pH titrat. pH yang dicari konsentrasinya. pH yang di dalam labu Erlenmeyer. Itu yang perlu kalian perhatikan. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk kurva. Ya, kemudian kita ketahui bahwa reaksi asam, ya titrasi itu adalah reaksi asam dan basa. Namanya reaksi asam basa bisa kombinasi, apakah yang dipakai asam kuat atau asam lemah, atau basa yang dipakai basa kuat atau basa lemah. Nah, reaksi antara asam dan basa itu disebut dengan reaksi penetralan. Kenapa? Karena dihasilkan garam dan air. Jadi misalnya nih, basa kuat NaOH direaksikan dengan asam kuat HCl, itu akan menghasilkan garam, ya, akan menghasilkan garam plus air. Ya, akan menghasilkan garam plus air. Jadi ini garam inilah yang menyebabkan reaksinya disebut reaksi penetralan seperti itu. Ya. Kemudian contoh soal juga sudah Ibu buat ya. Untuk rumus tadi sudah dikatakan bahwa titik akhir titrasi itu kondisinya adalah mol asam sama dengan mol basanya. Itulah titik ekivalen. Ya. Tadi kamu sudah misalnya mendapatkan volume NaOH-nya yang keluar dari buret, tinggal dimasukkan. Nah, ini adalah posisi di sini sebenarnya bisa dipakai asam, pakai basa bisa, pakai angka 1, angka 2, pensimbolan juga bisa, itu terserah. Tapi yang kalian pahami, kalau ini di posisinya sebagai asam, maka di sebelah kanannya posisinya sebagai basa. Ini mol asam, ini mol basa. Atau sebaliknya kalau ini mol basa, ini mol asam. Ini begitu. Nah, rumusnya apa? Tadi kan mol rumusnya adalah molar kali volume. Nah, tapi ingat, dalam titrasi valensi asam dan valensi basa itu bermain. Jangan diabaikan. Makanya pertemuan yang lalu Ibu sudah menekankan bagaimana cara mencari valensi asam dan valensi basa karena akan terpakai di sini. Ya. Jadi V1 adalah volume larutan penitrasinya. Kalau misalnya ini basa, berarti penitrasinya adalah basanya. Jadi volume basa kali molaritas basa kali dengan valensi basanya. Nah, yang dititrasi misalnya asam, berarti volume asamnya berapa, ya, valensi asamnya berapa. Nah, konsentrasi asamnya nanti akan didapatkan karena itu yang dicari. Ya, jadi MA sebenarnya rumusnya hampir sama dengan rumus pengenceran ya. Cuma di sini ditambahkan dengan valensi asam dan valensi basanya. Oke, contoh soal yang pertama.
10 ml HCl yang diketahui konsentrasinya dititrasi oleh larutan NaOH 0,1 molar. Nah, pada akhir titrasi ya, ternyata volume NaOH-nya adalah 12,52 ml. Berarti apa yang diketahui di sini? Yang diketahui adalah volume HCl-nya, konsentrasi HCl-nya, dan volume NaOH, konsentrasi NaOH-nya, kemudian volume NaOH-nya pada saat titrasi berlangsung. Masukkan ke rumus. Nah, kebetulan HCl dengan NaOH ini adalah termasuk asam dan basa yang bervalensi 1. Berarti kalau tidak dimasukkan ke sini, ke rumus ini juga nggak apa-apa. Langsung masukkan, volume asam 10. Ini dicari molaritas asam, volume basa 12,52 kali konsentrasi basanya 0,1. Didapatkan konsentrasi asamnya 12,52 kali 0,1 dibagi 10, 0,1252 molar. Atau dengan kata lain, bahwa konsentrasi HCl yang didapat adalah 0,125 molar. Ya, itu contoh soal yang pertama. Kebetulan valensi asam dan valensi basanya sama-sama 1. Ya. Bagaimana kalau lebih dari 1? Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Ya. Jadi kalian harus paham mana yang sebagai titran di sini dan mana yang sebagai titrat. Dan titratnya di dalam Erlenmeyer, titrannya di dalam Burette. Nah, ini contoh soal yang kedua. 10 ml HCl X molar. Nah, ini asamnya belum diketahui konsentrasinya, dititrasi ya oleh BaOH 2 kali. 0,1 molar, ternyata BaOH 2 kali yang dibutuhkan 15 mili. Berapa sih konsentrasi HCl? Nah, kita ketahui HCl itu adalah asam valensi 1, BaOH 2 kali adalah basa valensi 2. Masukkan saja. Jadi V asam kali M asam sama dengan V basa kali M basa. Nah, molaritas basanya kalikan 2. Kenapa? Karena dia basa bervalensi 2. Jadi yang tadinya konsentrasi basanya 0,1 dikali 2 menjadi 0,2 molar. Ya, masukkan volume asam 10 kali molaritas asam yang dicari sama dengan volume basanya 15 mili kali 0,2. 0,2 dari mana? Dari 0,1 dikali dengan valensi basanya 2, 0,2. Didapatkan konsentrasi asamnya adalah 0,3. Nah, karena konsentrasi asam sama dengan molaritas asam karena dia bervalensi 1, maka konsentrasi HCl-nya adalah 0,3 molar. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi perhatikan ya, valensi asam dan valensi basa itu berpengaruh dalam